Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di minggu keempat ini, di mata kuliah pengantar teknologi informasi dan komunikasi, kita akan membahas tentang New Digital Technology. Kita sudah bahas sebelumnya di minggu lalu mengenai Big Data dan Artificial Intelligence, ya, atau kecerdasan buatan. Nah, di minggu kali ini, kita akan bahas secara lebih mendalam mengenai teknologi-teknologi apa aja di era digital seperti sekarang ini, ya. Yang paling sering kita dengar sekarang ini ada yang namanya big data, ya. Nah, pembahasan kita pada kesempatan kali ini ya membahas tentang big data dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Nah, kita lihat di sini big data. Kita sudah pahami bahwa big data ini kan artinya kalau kita lihat dari kata-katanya adalah data yang besar. Di mana untuk sekarang ini, di mana semuanya sudah terkoneksi dengan internet, setiap orang, masyarakat, itu sudah mengakses internet setiap hari, hampir setiap hari. Tanpa internet, seperti rasanya bingung gitu ya, kalau tidak ada internet untuk sekarang ini. Jadi, di mana penggunaan internet yang semakin tinggi membutuhkan menghasilkan sebuah data yang cukup besar yang ketika ingin diolah ke dalam pengolahan secara tradisional atau konvensional itu sudah tidak bisa lagi. Artinya sekarang kita sudah memerlukan yang namanya big data untuk bisa mengolah data yang sangat besar ini. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini, perkembangan data ya, di tahun 90-an kita hanya paham yang namanya data itu ya DBMS, RDBMS atau data warehouse, di mana menggunakan ada beberapa aplikasi-aplikasi yang digunakan, baik misalnya menggunakan Oracle atau juga bisa menggunakan SAP ya. Nah, ini masih membutuhkan data yang ini sebenarnya di tahun 90 datanya udah besar, terabyte hitungannya ya. Ketika di zaman itu terabyte ini adalah sangat besar. Lebih besar ya ketika pada tahun 90-an. Kemudian di tahun 2000-an semakin teknologi ya mulai meningkat, konten dan digital asset management semakin banyak, di mana di sana banyak menggunakan data-data yang sangat besar dengan catatan proses penghitungannya sudah masuk ke dalam total data masuk ke petabyte. Nah, kalau terabyte, kalau kita lihat di sini, terabyte itu kan sekitar yang kita tahu gigabyte, megabyte, ya, byte, kemudian kalau gigabyte 1 juta byte, kalau terabyte itu 1 miliar, nah petabyte itu lebih dari 1 miliar. Bacanya apa ini kalau udah petabyte? Kemudian ada yang namanya exabyte, zettabyte, ya. Nah ini data yang cukup besar. Nah, di tahun 2000-an seperti itu. Nah, kemudian tahun 2010-an sampai dengan sekarang, di mana kita semuanya terkoneksi dengan internet, mau melakukan apa ini? Sosial media, misalnya pakai Facebook, kemudian ada yang namanya WhatsApp, SMS, YouTube, akses YouTube, Twitter, dan sebagainya. Perhitungan atau perkembangan datanya itu udah sampai ke dalam exabyte, ya, dalam exabyte. Artinya apa? Data sudah semakin banyak. Ketika ingin dilakukan pengolahan data, tidak bisa lagi menggunakan pengolahan data yang seperti biasa atau konvensional ya, maka membutuhkan yang namanya big data, pengolahan data yang cukup besar. Hampir setiap hari kita mengakses internet menggunakan data yang menghasilkan data yang sangat banyak sekali. Ketika kita mengakses ke YouTube, ketika kita mengakses ke Google, itu kita terkoneksi dengan datanya. Nah, ini ada gambaran umum big data. Elemen yang penting dalam big data diantaranya ya, kalau kita lihat gambar ini, elemen umum dalam big data ini adalah ada data. Data ini adalah sebuah fakta atau sebuah deskripsi ya. Kemudian ada informasi. Informasi ini adalah capture data dan knowledge. Ya,
informasi ini adalah sebuah capturean dari data dan knowledge, atau merekam atau mengambil data dan knowledge pada suatu waktu tertentu ya. Sedangkan data dan knowledge ini sendiri dapat terus berubah dan bertambah dari waktu ke waktu. Nah, kemudian ada yang namanya knowledge, our personal map atau model of the world. Knowledge ya, our personal map, ya kita sendiri gitu. Apa yang kita ketahui atau not the real world itself saat ini tidak dapat menyimpan pengetahuan dalam diri Anda dalam apapun selain otak, dan untuk membangun pengetahuan perlu informasi dan data. Nah, ini adalah otak kita. Kemudian kita butuh data dan sebuah informasi, sehingga nanti akan menghasilkan sebuah decision namanya. Sebuah informasi aksi dari sebuah informasi yang kita dapatkan di sana. Nah, ini adalah gambaran umum daripada big data. Ada data, information, dan knowledge. Menghasilkan sebuah decision. Nah, sekarang kita lihat definisi daripada big data. Ini menurut McKinsey Global tahun 2011, bahwa big data ini didefinisikan dengan data yang memiliki skala atau volume, distribusi atau velocity, keragaman atau variety yang sangat besar dan atau abadi, sehingga membutuhkan penggunaan arsitektur teknikal dan model analitik yang inovatif untuk mendapatkan wawasan yang dapat memberikan nilai bisnis baru atau informasi yang bermakna. Nilai bisnis baru ya. Hasil ketika ingin memiliki data yang besar, akan diharapkan memiliki nilai bisnis yang baru. Kemudian ada juga pengertian dari big data, ini adalah istilah untuk sekumpulan data yang begitu besar atau kompleks, di mana tidak bisa ditangani lagi dengan sistem teknologi komputer konvensional yang tadi saya sudah sebutkan. Tidak bisa lagi diolah menggunakan sistem yang konvensional atau sistem teknologi komputer yang konvensional, maka kita butuhkan big data ya, diolah secara sesuai dengan data yang sangat besar tadi. Nah, ini adalah gambaran daripada big data. Ada namanya 6V dan 1V. V-nya di sini visualization ya. Ada 6V. 6V ini apa aja? Value, volume, variety, velocity, veracity, dan variability. Di dalam big data kita selalu menemukan yang namanya 6V ini ya. Volume artinya adalah jumlah data yang dihasilkan dalam ukuran petabyte atau ke zettabyte. Kemudian variety, data yang masuk dalam berbagai format, ini terstruktur, bisa atau semi terstruktur dan tidak terstruktur. Artinya inputan datanya itu bermacam-macam. Bisa yang sudah terstruktur, yang semi, dan maupun yang belum terstruktur. Kemudian ada velocity. Velocity ini adalah kecepatan data yang dibuat atau di-generate atau yang ditangkap dan dialirkan, atau sering kita sebut dengan data streaming dalam real time. Velocity ya, kecepatan datanya. Kemudian veracity ini adalah analisis yang dilakukan pada data. Akan lebih bermanfaat bila akurasi datanya ini ditingkatkan, itu veracity. Kemudian nanti ada value. Value ini data yang memiliki nilai guna ya, punya nilai gitu, atau datanya berguna. Variability ini adalah perubahan data selama pemrosesan dan life cycle-nya. Adanya perubahan data, variability. Jadi 6V ini adalah gambaran daripada big data. Volumenya besar, variety-nya dari berbagai sumber, kemudian velocity kecepatan datanya seperti apa, kemudian keakuratan datanya, veracity, nilai gunanya, value-nya, dan variability, perubahan data selama pemrosesannya seperti apa. Nah, ini sekarang kita lihat, di dalam teknologi big data, ini dibagi menjadi dua kelompok, ada yang namanya batch processing, dan ada yang namanya streaming processing. Nah, batch processing itu adalah digunakan untuk menganalisis data yang sudah settle atau datanya itu sudah tetap gitu ya, datanya ada pada satu waktu tertentu. Jadi datanya sudah disiapkan ada. Kemudian kalau yang streaming processing, ini adalah digunakan menganalisis data yang terus-menerus terupdate setiap waktu atau data in motion. Artinya data ini selalu berubah setiap saat. Maka bagaimana sih teknologi big datanya melakukan pemrosesannya? Maka disebut sebagai streaming processing. Dilakukan menganalisis data secara streaming, terus-menerus selalu terupdate setiap waktunya. Seperti ini nih contohnya. Kalau misalnya batch ini adalah needs all information package to start processing. Artinya dia sudah siapin data di sini. Maka diproses.
Kemudian kalau yang streaming processing, dia adalah dia memproses sebuah data, menganalisa untuk data-data yang streaming ya, atau datanya terus-menerus selalu update setiap saat. Nah, itu tadi penjelasan dari teknologi dari big data. Sekarang kita lihat adalah kecerdasan buatan atau yang namanya artificial intelligence. Nah, artificial intelligence atau kecerdasan buatan ini, kenapa sih kita memerlukan AI atau artificial intelligence? Yang pertama adalah karena hampir semua permasalahan dipecahkan dengan bantuan komputer. Iya, untuk sekarang ini semua permasalahan itu sudah based on komputer. Di solusinya adalah dengan bantuan komputer. Apapun itu, mulai dari penjualan, kemudian belajar, ya, kemudian apalagi transaksi bank, perbankan dan sebagainya, itu semuanya mengakses komputer. Bahkan semuanya sekarang sudah terkomputerisasi. Yang kedua adalah mengapa kita memerlukan artificial intelligence? Masalah semakin kompleks dan tidak mungkin manual lagi. Ya, karena semuanya sudah terkomputerisasi, artinya semakin kompleks. Sehingga kita butuh yang namanya artificial intelligence. Kemudian yang ketiga adalah tidak ada keterbatasan hardware lagi. Jadi semuanya tidak tergantung terhadap hardware-nya. Kemudian mengapa kita memerlukan AI adalah keinginan manusia. Komputer ini bertindak seperti manusia, dibuat seolah-olah seperti tugas dari manusia itu. Jadi itu mengapa kita memerlukan AI, artificial intelligence. Nah, sekarang kita lihat definisi dari artificial intelligence menurut para ahli. Menurut H.A. Simon, ya, kecerdasan buatan atau artificial intelligence merupakan kawasan penelitian aplikasi dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan sesuatu hal yang dalam pandangan manusia adalah cerdas. Jadi, dalam AI ini, bagaimana caranya membuat sebuah pemrograman komputer yang cerdas. Cerdas di sini adalah seolah-olah seperti dilakukan oleh manusia. Jadi seperti manusia yang mengerjakan, padahal bukan manusia yang mengerjakan. Nah, itu adalah definisi dari AI menurut H.A. Simon. Kemudian kalau menurut Rich and Knight, kecerdasan buatan atau AI merupakan sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh man-nya, ya, atau prosesnya lebih baik lagi dilakukan oleh komputer tersebut yang menyerupai kecerdasan manusia. Nah, kategori definisi AI dikelompokkan menjadi 4 macam. Yang pertama adalah sistem that think like human, sistem berpikir seperti manusia. Kemudian sistem that think rationally, kemudian sistem berpikir rasional, ya, rasional gitu, masuk akal. Kemudian sistem that act like human, sistem itu bertindak seperti human, manusia, dan sistem that act rationally, kemudian sistem itu bertindak seperti secara rasional, ya. Selain berpikir seperti manusia dan rasional, sistem juga bertindak seperti manusia dan rasional, ya. Misalnya robot. Robot itu adalah hasil dari aplikasi artificial intelligence. Dia melakukan proses pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan seperti yang dilakukan oleh manusia. Nah, kita lihat pengertian AI ditinjau dari 2 pendekatan. Yang pertama adalah AI atau artificial intelligence ditinjau dari pendekatan ilmiah atau a scientific approach. Kalau dari sisi pendekatan ilmiah, pendekatan dasar ilmiah timbul sebelum invasi ke komputer ini tidak sama dengan kasus mesin uap dan dapat diatasi dengan perkembangan teknologi lanjutan. Nah, itu kalau dari sisi scientific approach. Kemudian kalau dari sisi engineering approach, usaha untuk menghindari definisi AI tetapi ingin mengatasi atau memecahkan persoalan-persoalan dunia nyata atau real world problem. Jadi kalau dari sisi saintifik, ya, dari sisi ilmu pengetahuan atau ilmiahnya, ini tidak sama seperti kasus kita lihat di era revolusi industri 1.0, masalah mesin uap, dan bisa diatasi dengan perkembangan teknologi yang lebih baik lagi. Kemudian kalau dari sisi engineering,
ini adalah memecahkan persoalan-persoalan dunia nyata ya, atau dari sisi real world kenyataannya seperti apa AI ini ya, dari sisi engineeringnya atau dari sisi pendekatan tekniknya. Nah, ini seperti tadi yang sudah dijelaskan mengapa kita mempelajari AI. AI mempresentasikan bagian tengah atau inti dari ilmu komputer ya, atau computer science. AI mewujudkan suatu bentuk ketidaktepatan dari komputasi. Jadi ada karakteristik dalam matematika yang tidak tepat nanti diwujudkan oleh artificial intelligence. AI mempunyai kekuatan cabang alami antar cabang ilmu, yaitu ilmu teknik dari cognitive science. Cognitive science ini adalah perpaduan ilmu filsafat, ilmu linguistik, dan ilmu psikologi. Jadi AI ini seperti tadi dikatakan bahwa dia adalah kecerdasan buatan, sebuah teknologi yang dibuat seolah-olah seperti kecerdasan manusia. Jadi memindahkan kecerdasan manusia ke dalam sebuah teknologi komputer. AI memperlakukan representasi pengetahuan dan manipulasinya. Pengetahuan atau knowledge adalah pusat dari semua ilmu teknik dan AI adalah pusat dari semua ilmu teknik. Artinya butuh knowledge di sana ketika ingin kita menerapkan artificial intelligence. Alasan penting lainnya adalah penelitian AI diharapkan menemukan atau membongkar bentuk krisis besar dalam waktunya ya. Krisis dibuat oleh interaksi dari teknologi ilmiah atau sains dan filsafat program intelijen. Program yang mampu menyimpan kenyataan dan proposisi dalam hubungan yang beralasan. Artinya kita ketika menerapkan sebuah AI atau mempelajari AI, artificial intelligence, kita mampu menciptakan atau mampu memecahkan sebuah permasalahan-permasalahan yang besar yang tidak bisa diselesaikan menggunakan teknologi komputer yang masih seperti yang konvensional. Sudut pandang AI, sudut pandang kecerdasan, artinya adalah AI ini mampu membuat mesin menjadi cerdas, yaitu berbuat seperti yang dilakukan oleh manusia. Kemudian sudut pandang penelitian, kecerdasan buatan adalah studi bagaimana membuat komputer dapat melakukan sesuatu sebaik yang dilakukan oleh manusia. Jadi seperti yang dilakukan oleh manusia. Kemudian sudut pandang bisnis, kecerdasan buatan adalah kumpulan peralatan yang sangat powerful dan metodologis dalam menyelesaikan masalah bisnis. Jadi sudut pandangnya adalah bagaimana kecerdasan buatan itu dibuat untuk menyelesaikan masalah bisnis. Kemudian sudut pandang AI dari sisi pemrograman adalah bagaimana kecerdasan buatan meliputi studi tentang pemrograman simbolik, problem solving ya, dan pencarian atau searching. Nah, ini adalah sudut pandang dari sisi pemrograman. Jadi ada 4 sudut pandang artificial intelligence, baik kecerdasan, sudut pandang penelitian, bisnis maupun yang programan. Di mana nanti akhirnya adalah akan menghasilkan sebuah teknologi komputer yang cerdas sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Sampai di sini penjelasan tentang neo digital technology, baik itu big data, kemudian nanti di sana ada artificial intelligence. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.